Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang kembali dalam renungan kita pada hari ini. Tema hari ini berbicara mengenai kekuatan konsistensi yang diambil dalam Galatia pasal 6 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Melakukan kebaikan bagi sebagian orang adalah sesuatu yang gampang dan mungkin sesuatu yang sudah biasa dilakukan. Namun bagaimana seiringan dengan waktu, kondisi dan keadaan yang kita hadapi tidak seperti yang diharapkan. Kita mulai menghadapi tantangan yang bertubi-tubi, segala sesuatu yang kita harapkan tidak terpenuhi. Kita mulai berhadapan dengan orang-orang yang sulit di lingkungan di mana kita berada. Mereka menerima kebaikan dari kita, tapi menyalahgunakan kebaikan, bahkan memanfaatkan kita. Kita mulai kecewa atau bosan karena melihat sedikit sekali hasil kemajuan dan perkembangan dari apa yang sudah kita lakukan. Sehingga hati kita menjadi dingin dan semangat kita mulai pudar. Mungkin situasi ini tidak membuat kita berhenti melakukan kebaikan, tapi keadaan ini membuat kita mulai melakukannya hanya sebagai rutinitas dan sekadar demi menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang ada. Kondisi ini yang pernah terjadi dan saya alami dalam kehidupan dan pelayanan saya. Galatia pasal 6 ayat 9 merupakan ayat yang Tuhan hadirkan ketika saya menghadapi kondisi ini. Ketika Paulus menulis pesan ini kepada jemaat di Galatia, Paulus berusaha menghibur orang percaya di Galatia untuk terus bertahan dalam menabur kebaikan. Mereka sedang mengalami godaan untuk menjadi jemu dan menjadi lemah. Kata jemu artinya menjadi lelah dan tawar hati. Sedangkan kata lemah berarti menyerah, berhenti, kehilangan harapan untuk melanjutkan apa yang telah dikerjakan. Kondisi yang dialami oleh jemaat Galatia saat itu tidaklah mudah. Mereka juga berhadapan dengan ajaran-ajaran palsu yang menyusup di tengah-tengah mereka. Ada konflik internal dan ada perpecahan yang terjadi. Terjadinya perpecahan di dalam jemaat Galatia digambarkan dengan kalimat-kalimat seperti saling menggigit, saling menelan, saling membinasakan, saling menantang dan saling mendengki di pasal 5. Paulus sendiri dituduh bukan seorang rasul sejati dari Tuhan, sehingga Paulus sendiri mengaku kehabisan akal menghadapi kondisi jemaat di Galatia. Coba kita bayangkan bagaimana kita meresponi situasi ini ketika kita ada di tengah-tengah jemaat Galatia dan kita berada di posisi Rasul Paulus. Pasti di tengah situasi yang demikian sulit ini, godaan untuk menyerah pasti sangat kuat. Namun dalam kondisi ini, Paulus memberikan instruksi kepada orang Kristen di Galatia dan kita hari ini untuk terus membangun diri, konsisten dengan mendisiplinkan diri kita melakukan segala sesuatu yang baik dan mulia yang sudah kita lakukan oleh kegerakan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Paulus dengan tegas mengingatkan kita untuk tidak jemu-jemu berbuat baik apapun kondisi dan tantangan yang kita hadapi. Sama seperti jemaat di Galatia yang dinasihatkan untuk saling mengasihi, untuk hidup oleh Roh, untuk memimpin orang berdosa ke jalan yang benar, untuk bertolong-tolongan, menanggung beban, dan untuk menguji pekerjaannya sendiri. Inilah bagian dari praktek-praktek kebaikan yang perlu kita kerjakan dan harus menjadi kebiasaan yang pada akhirnya mempengaruhi pembentukan karakter diri kita untuk bertumbuh dalam kedewasaan iman dan emosional kita. Menabur kebaikan di tengah-tengah situasi yang menggoda kita untuk menjadi jemu dan lemah akan menuntun kita kepada kedewasaan yang lebih utuh untuk membawa kita ke level pertumbuhan dan kedewasaan yang berkelanjutan. Tuhan Yesus memberkati.